Hari Suci Galungan dan Kuningan merupakan perayaan penting bagi umat Hindu Bali. Galungan adalah waktu di mana umat Hindu merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau keburukan. Ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat Hindu, khususnya Hindu Bali. Galungan dirayakan setiap 210 hari sekali berdasarkan kalender Bali. Kalender ini sangat unik dan berbeda dari kalender Masehi yang kita gunakan sehari-hari. Setiap perayaan Galungan, umat Hindu Bali mempersiapkan berbagai macam upacara dan ritual yang penuh makna. Adalah waktu di mana umat Hindu Bali memperingati kemenangan spiritual dan moral yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa pada hari ini, para dewa dan leluhur turun ke bumi untuk memberikan berkah dan perlindungan. Kemenangan ini dirayakan dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Umat Hindu Bali mengenakan pakaian adat mereka yang indah dan melakukan berbagai upacara di pura-pura. Mereka juga membuat penjor, yaitu tiang bambu yang dihiasi dengan janur dan hasil bumi, sebagai simbol kemenangan dan rasa syukur. Umat Hindu meyakini bahwa pada hari Galungan, para leluhur turun ke bumi untuk memberikan berkah. Oleh karena itu, mereka membuat berbagai persembahan dan yatnya sebagai tanda penghormatan dan rasa terima kasih. Persembahan ini berupa berbagai banten yang mengandung unsur daun, bunga, buah-buahan, dan air. 10 hari setelah Galungan, umat Hindu merayakan Kuningan. Kuningan adalah penutup dari rangkaian perayaan Galungan dan memiliki makna yang sangat mendalam. Pada hari ini, umat Hindu Bali kembali mengaturkan persembahan dan melakukan upacara di pura-pura. Pada hari ini, umat Hindu Bali percaya bahwa para leluhur kembali ke alam keabadian setelah memberikan berkah mereka selama 10 hari. Oleh karena itu, mereka mengaturkan persembahan terakhir sebagai tanda penghormatan dan rasa terima kasih. Kuningan berasal dari bahasa Bali kauningan. Uning berarti tahu atau ingat. Umat Hindu diharapkan agar selalu ingat akan dharma dalam diri yang harus dimenangkan, sebagai pengingat tentang perjuangan tanpa henti melawan adharma yang dapat datang sewaktu-waktu. Perayaan Galungan dan Kuningan bukanlah tanpa tantangan. Di balik kemeriahan dan kebahagiaan, ada kekuatan yang harus dihadapi oleh umat Hindu. Umat Hindu meyakini adanya butakala, kekuatan negatif yang muncul dan mengganggu manusia, terutama selama hari-hari suci. Butakala adalah entitas yang dipercaya membawa energi negatif dan menguji keteguhan iman serta kesucian hati umat Hindu. Kehadiran butakala merupakan ujian bagi umat Hindu agar semakin mantap di jalan Dharma. Dharma adalah prinsip moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap individu. Melalui doa dan ritual, umat Hindu berusaha untuk menetralisir butakala dan menjaga keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Butakala yang muncul selama perayaan Galungan dan Kuningan dikenal dengan sebutan Sangkala Tiga Wisesa, yaitu I Buta Galungan, I Buta Dungulan, dan I Buta Amangkurat. Masing-masing butakala ini memiliki peran dan simbolisme yang mendalam dalam mitologi Bali. Ketiga butakala ini memiliki karakteristik dan godaan yang berbeda-beda. I Buta Galungan dikenal sebagai penggoda yang menguji pikiran, I Buta Dungulan menguji ucapan, dan I Buta Amangkurat menguji perilaku. Umat Hindu diajarkan untuk waspada dan mampu mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam godaan butakala. Melalui meditasi, bimbingan spiritual, dan ritual penyucian, mereka memperkuat diri dan menjaga keseimbangan spiritual. Perayaan Galungan dan Kuningan menjadi momen penting untuk refleksi diri dan memperkuat ikatan dengan ajaran Dharma. Dimulai pada hari pertama, Minggu, Redi Tepahing, Buku Dungulan. Turun I Buta Galungan dengan maksud untuk menggoda manusia agar selalu merasa menang sendiri. Galungan sendiri bermakna berperang atau menyerang. Ego atau ahamkara menjadi sasaran godaan dari I Buta Galungan. Lontar Sundari Gama menyebutkan, agar kita mampu menghadapi serangan I Buta Galungan ini, kita harus bisa anyekung jenana, yang artinya mampu mendiamkan pikiran. Karena serangan yang dilakukan I Buta Galungan diarahkan kemana atau pikiran kita yang merupakan sumber dari ego. Kita harus dapat menyembunyikan ego kita, menahan diri dari rasa menang sendiri. Mengajarkan tentang pentingnya introspeksi dan meningkatkan kualitas diri agar tetap di jalan Dharma. Hari kedua, Senin Somapon Buku Dungulan, datanglah I Buta Dungulan untuk menggoda manusia agar mau memamerkan kekuatan, kemampuan, kekayaan, kesombongan melalui perkataan. I Buta Dungulan bertugas untuk menggoda perkataan manusia,
Kita akan digoda untuk berkata kasar, tidak benar, serta bergosip yang tidak baik. Dungulan sendiri bermakna menundukkan atau mengalahkan. Umat Hindu harus bisa menundukkan lidah mereka dari keinginan mengucapkan kata-kata yang dapat menyebabkan hal buruk. Kita harus menangkap kata-kata buruk yang akan terucap dan hanya mengatakan kebenaran, sehingga kata-kata yang terucap dapat menyejukkan bagi yang mendengar. Ujian terakhir. Selasa, Anggarawage, buku Dungulan. Datang dari Ibu Ta Amangkurat, sehari sebelum hari suci Galungan yang akan menggoda perilaku manusia untuk berbuat kasar dan buruk. Kita akan digoda untuk selalu ingin menguasai dengan berbuat cara yang tidak baik. Amangkurat berarti memangku bumi. Perhatikan perbuatan kita agar terhindar dari merasa berkuasa atas segalanya. Kendalikan perbuatan kita yang tidak baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi diri kita maupun sekitar. Lontar Sundarigama merupakan salah satu lontar penting dalam agama Hindu di Bali. Lontar ini memuat ajaran tentang tata cara menjalani kehidupan yang baik dan benar. Lontar Sundarigama juga memberikan petunjuk tentang cara memenangkan pertarungan melawan buta kala itu. Salah satu ajaran penting dalam lontar Sundarigama adalah pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup dapat dicapai dengan menjalankan Trihita-karana, yaitu hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Dalam lontar Sundarigama disebutkan, Panyekeban, Pangejukan, dan Panampahan merupakan simbolisme perlawanan umat Hindu terhadap buta kala yang menguji keteguhan iman mereka. Panyekeban berasal dari bahasa Bali, sekeb yang berarti simpan atau sembunyi. Adalah proses introspeksi diri untuk mengendalikan buta kala yang menguji pikiran. Simbol perlawanan terhadap buta galungan. Pangejukan atau panyajan. Dari bahasa Bali ejuk berarti tangkap, dan saja berarti kebenaran atau kesungguhan. Adalah proses mengendalikan buta kala dalam diri dengan perkataan yang baik. Simbol perlawanan terhadap Ibu Ta Dungulan. Panampahan dari bahasa Bali akar kata nampah atau tampah berarti membunuh. Adalah proses mengendalikan buta kala dalam diri dengan melakukan perbuatan baik. Simbol perlawanan terhadap Ibu Ta Amangkurat. Di era modern yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi dan informasi, godaan buta kala semakin beragam. Konsumerisme, hedonisme, dan individualisme adalah contoh buta kala modern yang dapat menjerumuskan manusia dalam kesengsaraan. Oleh karena itu, penting bagi umat Hindu untuk tetap memegang teguh ajaran Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga keseimbangan hidup, mengendalikan pikiran, perkataan, dan selalu berbuat baik adalah kunci untuk mengatasi ujian buta kala. Perayaan Galungan dan Kuningan mengingatkan kita bahwa Dharma selalu menang atas adharma. Kemenangan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan spiritual yang baru. Umat Hindu diajarkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dan menebar kebaikan di dunia. Dengan demikian, kita dapat mewariskan dunia yang lebih baik kepada generasi penerus. Untuk itu, mari kita jadikan perayaan Galungan dan Kuningan sebagai momentum untuk introspeksi diri dan memperkuat tekad untuk tetap di jalan Dharma. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Semoga Hyang Widi memberkati kita semua.